Perkenalkan, nama saya Ayu Tersya Siombing dengan NIM 2303010104. Di sini saya akan mempresentasikan tentang panen dan pasca panen buah jeruk. Latar belakang. Jeruk merupakan salah satu jenis buah yang sudah lama dikenal dan dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia dan diperdagangkan di pasar internasional selain menjadi komoditas perdagangan dalam negeri. Sebagai komoditas hortikultura, buah jeruk segar pada umumnya memiliki sifat mudah rusak karena mengandung banyak air, dan setelah dipanen, komoditas ini masih mengalami proses hidup, yaitu proses respirasi, transpirasi, dan proses pematangan. Penanganan pasca panen sangat berperan dalam mempertahankan kualitas dan daya simpan buah-buahan. Penanganan pasca panen yang kurang hati-hati dan kurang tepat akan memperbesar jumlah kerusakan mekanis dan biologis. Kehilangan susut bobot selama dalam penanganan mulai dari panen sampai ke pemasaran cukup tinggi, berkisar antara 5% sampai 25% pada buah segar. Panen. Jeruk mulai dipanen apabila warna buah mulai menguning dengan frekuensi panen hingga 5 kali panen per musim pada luasan 1 hektar atau lebih. Selain itu, ciri panen jeruk bila kulit buah sudah tidak keras serta tidak berbau asam dan terlihat berminyak seperti mengkilap. Umur buah jeruk yang efektif untuk dipanen adalah sekitar 8 bulan saat bunga mekar. Ciri buah yang siap panen adalah: yang pertama itu, jika dipijit buah tidak terlalu keras atau bagian bawah akan terasa lunak. Yang kedua, telah mengalami perubahan warna, yaitu berwarna kuning. Yang ketiga, kadar gula pada dan terlalu total atau PTT minimal 10%. Jika panen dilakukan setelah melampaui tingkat kematangan optimum atau buah dibiarkan terlalu lama pada pohon, sari buah akan berkurang dan akan banyak energi yang dikuras dari pohon sehingga akan mengganggu kesehatan tanaman dan produksi musim berikutnya. Panen yang tepat adalah pada saat buah telah masak dan belum memasuki fase akhir pemasakan buah. Panen buah jeruk dilakukan pada pagi hari setelah embun yang menempel pada permukaan buah jeruk dan daun sudah menguap. Pasca panen. Yang pertama itu pengumpulan. Lokasi pengumpulan harus didekatkan dengan tempat pemanenan agar tidak terjadi penyusutan atau penurunan kualitas akibat pengangkutan ke tempat penampungan yang terlalu lama atau jauh. Perlakuan atau tindakan penanganan atau spesifikasi wadah yang digunakan harus disesuaikan dengan sifat komoditi yang ditangani. Yang kedua itu sortasi dan grading. Pada proses sortasi ini dapat sekaligus dilakukan proses pembersihan atau membuang bagian yang tidak diperlukan. Pembersihan dapat dilakukan dengan pisau atau gunting. Selama sortasi harus diusahakan agar terhindar dari kontak sinar matahari langsung karena akan menurunkan bobot atau terjadinya pelayuan dan meningkatkan aktivitas metabolisme yang dapat mempercepat proses pematangan atau respirasi buah. Buah ini kemudian dipilah-pilah atau sortasi antara buah yang utuh dengan buah yang cacat atau rusak, baik rusak karena faktor fisik maupun serangan hama penyakit. Yang ketiga itu pelilinan. Beberapa jenis buah secara alami dilapisi lilin yang berfungsi sebagai pelindung terhadap serangan fisik, mekanik, dan mikrobiologis. Lilin yang digunakan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti beeswax, parafin wax, carnauba wax, dan selap. Pelilinan buah itu tidak beracun karena menggunakan lilin lebah dan konsentrasinya pelilinan sedikit sekali. Yang paling dikhawatirkan, buah-buahan itu rawan pestisida, kemudian terlapisi lilin sehingga pestisida masih menempel pada buah. Yang keempat ada labeling dan pengemasan. Pengemasan buah bertujuan melindungi buah dari luka, memudahkan pengelolaan seperti penyimpanan, pengangkutan, distribusi, mempertahankan mutu, mempermudah perlakuan khusus, dan memberikan estetika yang menarik konsumen. Kemasan dan label jeruk perlu didesain sebaik mungkin, baik warna dan dekorasinya, karena kemasan yang bagus dapat menjadi daya tarik bagi konsumen. Bila jeruk akan dikirim keluar kota, harus diangkut dengan peti yang dipaku kuat-kuat dengan bobot tidak melebihi 30 kg. Yang kelima itu ada penyimpanan.
Penyimpanan jeruk bertujuan memperpanjang kegunaan, menampung hasil panen yang melimpah, menyediakan buah jeruk sepanjang tahun, membantu pengaturan pemasaran, meningkatkan keuntungan finansial, mempertahankan kualitas jeruk yang disimpan. Penyimpanan di ruang dingin dapat mengurangi aktivitas respirasi dan metabolisme, pelunakan kehilangan air dan pelayuan, kerusakan sedikit aktivitas mikroba seperti bakteri, kapang, atau cendawan. Suhu optimal untuk penyimpanan buah jeruk adalah 5-10 derajat Celcius. Yang terakhir itu adalah pengangkutan. Buah-buahan yang telah ditimbang kemudian diangkut dengan truk, mobil box, kapal laut, dan alat transportasi lainnya ke pasar. Bak penampung pada truk-truk yang digunakan harus bersih dari kotoran, terutama pasir dan kerikil, yang menyebabkan kulit buah rusak secara fisik. Setelah bersih, landasan buah dilapisi dengan lapisan jerami atau semacamnya. Buah disusun secara teratur sesuai wadah tempat jeruk disimpan. Terima kasih. Sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf.